17 ton 6 kuintal ya. Dan kemarin itu dapat harga 6.200 basah ya. Itu harga padi basah ya, langsung diambil setelah dipanen saat itu juga, di hari itu juga ketika dipanen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat semuanya, berjumpa kembali dengan saya di channel Mucal Macul, channel yang membahas tentang dunia pertanian, khususnya adalah pertanian padi. Halo sahabat semuanya, saya ucapkan terima kasih kepada para subscriber saya. Dengan Anda subscribe, menonton video saya, tidak di-skip-skip, penuh dilihat, itu membuat semangat bagi saya untuk menampilkan video-video terbaru update perkembangan pertanian padi. Kemudian bagi teman-teman yang baru mampir, baru melihat channel ini, saya ucapkan selamat datang dan silakan Anda subscribe, karena subscribe itu gratis dan gratis. Tidak ada salahnya Anda subscribe channel ini, karena insya Allah dengan Anda subscribe, ketika saya menampilkan menyajikan video terbaru, maka itu nanti akan ada di beranda YouTube Anda ketika membuka HP ataupun laptop Anda. Dan jangan lupa Anda untuk komen, like, dan share video ini kepada teman-teman Anda sekalian. Baik, kali ini saya akan membahas tentang evaluasi ya. Kemarin saya sudah membuat video tentang evaluasi pertanian padi dengan tonase 8,5 ya, ton per hektar, dengan luasan itu sebenarnya 42 are ya. Kalau dikonversi per hektar itu menghasilkan tonase 8,5 ton. Kali ini saya akan berbicara di lahan pertanian padi saya yang lain ya, dengan varietas yang sama, yakni Impari 49. Oke sahabat semuanya, MT3 ya tahun 2024 ini saya menanam beberapa varietas ya, ada yang sama, ada yang berbeda, dan lahannya pun juga berbeda-beda. Insya Allah karena saya ini menanam 4 lahan, nanti akan saya buatkan video semuanya sehingga bisa menjadi referensi, terutama adalah untuk diri saya sendiri, karena saya membuat video ini adalah sebenarnya untuk saya buka sendiri, saya perhatikan sendiri, saya lihat sendiri. Untuk apa? Karena itu sebagai evaluasi saya ya. Dengan adanya evaluasi itu saya akan tahu celah-celah apa saja yang kira-kira perlu diperbaiki dan apa saja yang kira-kira perlu untuk tetap dilaksanakan, maksudnya tetap diterapkan, sehingga minimal pertanian kita, tonase kita dari tahun ke tahun, dari musim ke musim itu semakin lama semakin bertambah bagus ya. Karena bagaimanapun kita bertani itu kan mencari untung ya, sama juga dengan kita berbisnis, kita mencari untung, mencari rezeki dengan bertani. Otomatis yang kita kejar itu adalah tonase yang bagus ya. Semakin banyak tonase maka keuntungan kita akan semakin baik ya. Penting bagi kita sebagai petani untuk melakukan evaluasi. Oke, langsung saja ya teman-teman. Ini lahan pertanian saya dengan luasan adalah 19 are atau 1900 meter persegi ya, 1900 meter persegi. Dan ini saya tanam dengan varietas Impari 49 ya. Impari 49 F1, artinya itu tidak dari kemasan ya, saya beli. Jadi saya tanam, saya beli dari kemasan itu yang label ungu itu, saya tanam, panen lah, hasil panen ini saya tanam lagi, sehingga itu turunan pertama yang saya tanam. Oke, ini saya tanam itu tanggal 17 ya, tanggal 17 bulan 8 tahun 2024. Ini kalender Masehi. Kalau kalender Hijriah berapa ya? Nah, nanti teman-teman bisa cek ya, atau saya tampilkan di pojok ya, karena di pojok video untuk tanggal hijriahnya tanggal berapa. Karena bagi saya yang namanya Pranoto Mongso atau tanggal hijriah itu sangat berpengaruh terhadap pertanian kita, karena siklus hama itu kan
kaitannya dengan bulan ya. Ketika tanggal-tanggal dari tanggal 5 ya, 5 sampai tanggal 15 purnama itu kan mereka siklus, terutama suntup itu kan mereka berproduksi. Nah, kalau bisa kita melihat ini juga ya ketika kita tanam. Informasi pH tanah ya, informasi pH tanah. pH tanah terus terang ini tidak saya ukur ya, tidak saya ukur di lahan saya yang 19 hari ini, tidak saya ukur, jadi saya tidak tahu pH tanahnya berapa. Tapi tanah yang ini adalah pernah dulu ditanami palawija, yakni ditanam kedelai. Jadi 1 tahun sebelumnya ini tidak ditanami padi tapi ditanami kedelai. Biasanya padi yang ditanami kedelai itu bagus ya. Kita bicara nutrisi ya. Untuk nutrisi masa vegetatif itu saya tidak menggunakan. Jadi saya di sini untuk masa-masa vegetatif itu tidak begitu banyak nyemprot, atau bisa dikatakan nihil gitu ya. Saya mulai menyemprot itu ketika usia 35 HST dan itu kondisinya terserang asam-asaman. Ya, nanti kita bahas berikutnya tentang asam-asaman. Kemudian untuk nutrisi pada saat fase generatif ya, saat fase generatif ini saya menjadi dua bagian ya. Yang pertama saat fase bunting dan fase pengisian. Nah, saat fase bunting itu saya menggunakan nutrisi boron ya, Java Green sama MKP ya. Boron, Java Green sama MKP. Kemudian pada saat fase pengisian itu saya menggunakan nutrisi Kabion ya. Kabion ini Kabion ini kalsium tinggi. Kemudian saya menggunakan Pure K, ini kalium tinggi. Kemudian saya menggunakan Ambition dan saya menggunakan Java Green. Jadi saat fase pengisian saya tidak menggunakan MKP lagi ya, saya tidak menggunakan MKP lagi. Oke, kemudian kendala ya, kita bicara kendala. Kendala saat fase vegetatif ya, saat awal-awal musim setelah ditandur ya, itu serangan tikus ya. Serangan tikus itu beberapa petak sawah itu terkena serangan tikus. Saya bisa mengatakan bahwa serangan di sini sekitar 5-10% ya, 5-10%. Tapi alhamdulillah sudah bisa ditangani tikus ini, dan akhirnya pada saat fase primordia sampai fase pengisian itu alhamdulillah tikusnya aman ya. Ya ada tapi wajar lah sifatnya. Kendala lain kemarin itu usia 35 HST itu terserang asam-asaman ya, terserang asam-asaman. Kemudian untuk penyakit hawar daun itu alhamdulillah aman. Terus kerbahan itu juga aman karena saya menggunakan pupuk kalium dan kalsium yang mudah larut dan diserap oleh tanaman. Kemudian penyakit blas juga alhamdulillah bisa tertanggulangi aman. Kemudian fungisida ya, fungisida yang saya gunakan. Fungisida yang saya gunakan ini saya bagi menjadi dua ya, saat fase bunting ya sama saat fase pengisian. Saat fase bunting ya, masa primordia dan bunting itu saya menggunakan skor ya, skor produk dari Syngenta, skor sama Nativo ya, itu saat fase bunting. Kemudian saat fase generatif ya, saat pengisian maksud saya, saat pengisian itu menggunakan Sevia ya, produk dari BASF, dan Sevia ini hanya 1 kali semprot. Jadi usia 75 kalau nggak salah itu hanya saya semprot 1 kali ya. Setelah itu saya tidak menyemprot fungisida lagi. Baik, langsung saja untuk tonase. Untuk tonase ini keluar tonase 1677, jadi 1 ton 677 kilo ya. Kalau dikonversi dengan luasan lahan 19 are itu keluar tonase itu adalah 0,88. Jadi 1 meter persegi itu keluar 0,88 kilo. Jadi kalau 1 hektar itu keluar 8 ton 8 kuintal ya. Kalau 1 hektar itu keluar 8 ton 8 kuintal. Kalau 2 hektar ya berarti keluar tonase 17 ton 6 kuintal ya. Dan kemarin itu dapat harga 6.200 basah ya. Itu harga padi basah ya, langsung diambil setelah dipanen saat itu juga, di hari itu juga ketika dipanen. Oke, terus kemudian usia panen ya. Usia panennya ini kalau dihitung sejak ditandur itu adalah 91 hari ya, 91 hari. Dan hasil ini ya,
hasil 8,8 ton per hektar ini di lingkungan saya ini termasuk yang paling bagus ya di antara yang lain ya. Karena kita melihatnya itu jangan membandingkan dengan daerah yang di luar, tapi harus kita bandingkan dengan lingkungan sekitar ya. Kita mengevaluasi itu, kita lihat kondisi sekitar bagaimana. Kalau kondisi sekitarnya umumnya segitu ya berarti ya memang segitu, jangan dibandingkan dengan daerah lain ya. Mungkin daerah lain itu kan iklimnya beda, serangan penyakitnya beda, serangan hamanya beda, pH tanahnya beda, tekstur dari tanahnya pun berbeda dan sebagainya ya. Saya kira cukup sekian ya video dari saya. Semoga ini memberikan manfaat untuk kalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.